Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya, atau selamat sore ya buat teman-teman semuanya, khususnya yang selalu menantikan video terbaru, updatean terbaru dari channel Solusi. Terima kasih ya buat teman-teman semuanya yang selalu mensupport, mendukung tentang channel Solusi Hutang. Saya ucapkan ribuan terima kasih selalu buat Anda semuanya yang bermurah hati ya, menyempatkan diri untuk mendukung dan mensupport channel ini. Kayak mana channel ini bisa berkembang dan pastinya bisa memberikan semangat, motivasi buat Anda semuanya, terutama yang saat ini ketakutan banget ya atau kecemasan banget dalam menghadapi hutang piutang mereka, terutama yang terjerat di pinjaman online ya. Oke. Di sini banyak yang bertanya kepada saya tentang, kalau kemarin-kemarin saya sempat membuat video tentang surat penugasan kolektor ke rumah atau SPK yang dikeluarkan oleh beberapa pinjol ya, untuk menugaskan petugas lapangan mereka datang ke rumah. Dan hari ini mungkin hampir sama juga, cuman bedanya surat somasi yang dikirimkan pinjol kepada debitur gagal bayar. Pertanyaannya, berbahayakah? Ini kan yang selalu ditakutkan oleh teman-teman semuanya, dan saya mengambil dari judul itu untuk saya bahas, dan saya tidak memunculkan bukti-bukti somasi ini. Itu saya cuma mengingatkan aja, dan teman-teman semuanya bisa lebih memahami di situ somasi seperti apa sih yang dikirim oleh pinjol kepada Anda yang membuat Anda ketakutan sampai detik ini ya. Dan adapun nanti setelah video ini, saya juga akan membikinkan video tentang somasi yang dikirim oleh Adapundi ya, dikirim oleh Adapundi. Tapi di sini saya bacain sedikit di sini, tapi nanti ya setelah video ini teman-teman juga boleh ngikutin lagi, karena di sini ada dia DC Adapundi itu menyebutkan KTP, alamat lengkap, kontak darurat, nomor rekening, nomor handphone, tempat kerja, dan lainnya ya. Tapi kita tidak bahas itu saat ini. Kita hanya membahas surat somasi dari pinjol buat debitur gagal bayar pinjol. Apakah berbahaya? Sebelumnya buat teman-teman semuanya, baik yang baru bergabung, yang baru tahu channel Solusi Hutang, boleh dong. Jadi saya ucapkan terima kasih. Di sini karena banyaknya yang bertanya tentang surat somasi dari pinjol buat debitur gagal bayar, itu bagaimana Bang? Dan sebelumnya, sebelum saya lanjutkan dulu, surat somasi itu adalah surat peringatan atau berupa teguran kepada calon tergugat ya dalam suatu proses hukum. Tapi kita saat ini tidak berada dalam proses hukum, melainkan kita berada dalam soal hutang piutang, yaitu tentang uang prestasi. Jadi sebatas peringatan kapan Anda akan melakukan pelunasan, itu arti dari surat somasi. Kalau dari bahasa hukumnya itu biasanya teguran ya, sebelum si tergugat itu diproses ke jalur hukum ya. Itu kalau dalam bahasa hukumnya. Jadi biasanya disebut dengan jurisprudensi lah ya, itu orang hukum lah ya, yang lebih memahami gitu ya. Jadi teman-teman cukup paham ya tentang somasi itu, boleh dibilang itu peringatan atau teguran. Oke, kita kembali lagi ke pokoknya. Surat somasi yang dikirimkan oleh pinjol kepada debitur yang gagal bayar, apakah ini berbahaya? Ya, secara drama lah kita ambil ya, nggak usah secara logika dulu. Secara drama mungkin berbahaya banget. Ini secara drama ya, drama itu kan sesuatu yang tidak nyata ya, sesuatu yang dirancang hanya untuk diperlihatkan saja, bukan atas dasar kejadian yang sebenarnya. Berbahaya memang ya kalau secara dramanya. Secara logika, apanya yang berbahaya? Itu somasi, peringatan, teguran. Emang selama ini Anda ditelepon oleh DC, Anda di WA oleh DC, Anda di SMS oleh DC, bukankah itu juga peringatan? Bukankah itu juga sebuah teguran? Terus dari mana berbahaya? Jangan ambil ke drama tadi, tapi ambil ke logikanya dan cari faktanya.
Ya. Tapi kalau lihat dari dramanya, kita bayangkan dengan skenario yang ada dalam pikiran kita, ini berbahaya banget. Ya. Berarti Anda bisa dong menyisihkan dua itu. Kalau kita lihat dari segi dramanya, berbahaya, berarti yang berbahaya itu pikiran kita. Ya. Kalau kita kaji dengan logikanya dan kita lihat secara faktanya, tidak ada berbahaya. Dari mana berbahayanya? Bukankah selama ini, mulai dari Anda jatuh tempo sampai detik ini, Anda sudah disomasi, baik melalui telepon, melalui WA, melalui SMS. Ya. Kan itu juga somasi. Sama kan? Isi dari somasi itu palingan ujung-ujungnya pokok dari permasalahan saat ini. Itu isi somasi itu. Ya. Contoh Anda berhutang, ya pasti akan ditanyakan di bawah itu kapan Anda lakukan pembayaran hutang Anda. Nggak mungkin juga Anda berhutang, habis itu dia bilangin kasus dari pencurian. Kan nggak mungkin, nggak nyambung. Ya, nggak nyambung arahnya ke situ. Ya pasti yang ditanyain kapan dibayar hutang. Ya, nggak mungkin juga orang mensomasi kepada pencuri, kapan dibalikan barang saya yang telah Anda curi. Kan nggak mungkin juga gitu loh. Ya. Sejak kapan Tuan Roma tahu pencurinya? Jadi bahasa itu buat teman-teman semuanya tergantung dari segi mana Anda memahami. Ya. Berbahaya atau tidaknya dari somasi itu tergantung dari nilai pikir dari teman-teman semuanya. Kalau dipikir dengan semua rasa takut, seperti yang saya bilang tadi, arti somasi itu adalah sebuah peringatan atau teguran kepada tergugat sebelum dilakukan proses hukum. Ya. Kalau itu kita berada di ranah hukumnya. Tapi saat ini tidak. Ya, permasalahan Anda kapan dibayar? Ya, balik lagi ke belakangnya. Ketika Anda ditelepon, ketika Anda di WA, ya, ketika Anda di SMS, bukankah itu semua juga disebut dengan somasi? Kan mereka mengingatkan tagihan, meminta tagihan. Ya. Mereka kan bilang, tolong dibayarkan sampai jam 5. Tolong dibayarkan sampai jam 1. Lewat dari itu siap-siap. Ya. Kata siap-siap peringatan atau apa? Kan sama aja. Ya. Jadi peringatan dengan tekanan itu nggak beda jauh sih kalau menurut saya. Cuman entah penggunaan bahasanya atau memang kata-katanya aja gitu loh. Ya. Kalau saya rasa sih peringatan, tekanan ya sama. Ya, cuman lebih diperhalus aja gitu loh bahasanya. Ya. Jadi buat teman-teman semuanya, ketika Anda bertanya kepada saya, ini kan banyak ini sebenarnya ya yang bertanya kepada saya. Ini surat somasi dari pinjol. Itu berbahaya nggak, Pak? Saya dikirimin surat peringatan oleh pinjol legal A, B, C, D. Banyak ini pinjolnya. Itu apa yang akan terjadi jika saya abaikan surat itu? Ya, jadi buat teman-teman semuanya ini nggak perlu ditakuti lah ya. Kalau sebatas surat somasi, somasi kan sudah saya bilangin itu surat peringatan, surat teguran. Terkadang ya. Orang-orang ini saking canggihnya mereka membuat surat, saking hebatnya mereka bikin surat, dibubuhi itu, ditambah-tambahin kayak kita lagi masak ini, ditambah dikasih aroma inilah, dikasih penyedap rasa inilah, dibumbu-bumbuhi gitu loh. Ya, jadi buat teman-teman juga seperti itu, mereka menagih nih, tapi dibacanya lah konsep hukum, dibacanya lah jalur-jalur hukum, dibacanya lah pasal-pasal sekian, yang membuat kita banyak terawangan entah kemana-mana. Tapi coba teman-teman semuanya itu fokus ya, Anda gunakan logika Anda dengan baik. Poin paling bawah yang paling berhubungan dengan Anda adalah kapan Anda bayarkan tagihan Anda. Ya. Itu bahasa pertama. Bahasa kedua juga sering saya temukan, lakukan pembayaran sekarang juga sebelum data Anda kami alihkan. Itu bahasa kedua. Bahasa ketiga, jangan main-main dengan perusahaan kami, data Anda lengkap sama kami. Walaupun di atasnya panjang lebar menyebutkan pasal perdata, pasal pidana, ini segala macam. Nggak ada gitu loh. Itu kan cuma dibubuk sama kayak kita masak. Masak itu kalau nggak kita kasih garam nggak akan enak. Ya, kalau kita lagi masak misalnya kayak masakan gulai lah ya, kita masak gulai ikan gitu misalnya,
Habis itu tidak kita kasih santan kan nggak bagus. Ya, jadi dibumbuilah. Sama mereka. Jadi kalau mereka langsung bayar hutang Anda di aplikasi ini, kan nggak seru. Ya, kalau kata-katanya cuma itu aja kan nggak seru. Jadi dia bilangin lo yang terhormat nasabah yang bersangkutan berdasarkan ini pokoknya sesuai dengan pasal ini pokoknya panjang lah ya. Itu kan bagian dari kalimat supaya surat itu lebih profesional. Ya. Dan teman-teman semuanya, makanya saya bilangin ini harus banyak-banyak lagi digali logikanya yang lebih maksimal lagi. Ya. Kalau ada orang yang bilang logika tidak dibutuhkan dalam hutang, manusianya itu yang bodoh kalau saya rasa gitu loh. Kayak mana cara berhutang nggak mempunyai logika? Selain kita mempunyai kecepatan dalam berusaha untuk mengumpulkan uang untuk menyelesaikan hutang kita, logika sangat juga penting. Ya. Karena logika ini bisa menumbangkan orang-orang. Ya. Kalau dibilangin otak itu terlalu kasar lah ya. Cuman ya boleh juga gitu loh. Ya, jadi buat teman-teman semuanya, surat somasi yang dikirimkan pinjol, surat peringatan yang dikirimkan pinjol, surat teguran yang dikirimkan pinjol, itu sama dengan surat tagihan yang Anda terima ketika mereka WA, ketika mereka menelpon, ketika mereka SMS. Jadi nggak ada berbahaya. Kembali ke diri Anda aja, jika Anda mampu selesaikan sesegera mungkin. Jika belum mampu, jadi mungkin dari saya cuma itu aja. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Buat teman-teman semuanya yang belum mensupport channel ini, silahkan disupport dulu ya. Dan satu lagi, di channel yang terbaru Medi Broni, nanti saya dan tim yang lainnya juga membuat video di situ tentang pinjol juga.